Halo Sekolahmate, jumpa lagi di video pembelajaran TPS di aplikasi sekolah. Di video kali ini kita akan belajar bagian potensi kognitif ya, terkait dengan analisis tabel bersama dengan Kak Majid. Nah, kita akan mencoba untuk menarik informasi dari sebuah tabel dan kita akan mengetahui bagaimana cara untuk mengerjakan soal terkait dengan analisis tabel secara efektif biar cepat dan tepat sasaran. Pernah tahu tabel? Yang sudah kalian ketahui, tabel itu adalah kumpulan dari data, kemudian datanya ini ditampilkan. Seperti apa data yang ditampilkan di tabel? Mungkin kalau kalian suka sepak bola, mungkin sering lihat tabel yang seperti ini ya. Ini adalah salah satu contoh dari sebuah klasmen ya, klasmen dari suatu tabel, di mana ini adalah tabel klasmen untuk Liga 1 ya, kompetisi sepak bola di Indonesia. Dari sini, sebuah tabel ini memuat beberapa data yang dimasukkan dalam kolom atau dalam baris yang sesuai dengan inti dari data tersebut ya. Jadi di sini ada ada timnya, ada berapa jumlah pertandingannya, berapa dari pertandingan itu yang menang, dan seterusnya itu tertuang dalam tabel. Sehingga tabel ini mampu memberikan informasi yang sesuai dengan isi dari informasi yang akan disampaikan. Keren banget ya. Buat kalian yang sering berkutat dengan tabel, maka informasi ini akan sangat-sangat bermanfaat buat kalian dapat menganalisis tabel dengan cepat. Seperti apa sih informasi yang bisa diambil dari sebuah tabel? Yuk kita coba lihat. Ada apa aja sih yang bisa kita ambil? Rata-rata yang dapat didapatkan dari sebuah tabel itu sebagian besar tinggal ambil aja. Dan kita hanya perlu melakukan beberapa perhitungan sedikit ya untuk dapat melihat terkait dengan urutan data. Jadi kan dalam sebuah tabel kan ada data-data yang ditampilkan ya. Maka dari sebuah data itu kita nanti bisa mendapatkan kesimpulan. Mana data paling besar, mana data paling kecil. Kita bisa mengurutkan dari yang paling kecil hingga paling besar, atau paling besar hingga paling kecil, dan seterusnya. Yang kita sebut sebagai urutan data. Atau kita juga dapat menghitung jumlah. Dari beberapa data itu bisa kita jumlahkan sehingga kita bisa tahu berapa nilai dari beberapa data. Misalkan ya, misal ada data pendapatan setiap bulannya. Bulan Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa. Oh, jumlah pendapatan dalam 3 bulan adalah sekian, tinggal dijumlah aja. Tuh kalau ditambah ya, dijumlah. Atau juga bisa diselisihkan. Misalkan pendapatan tadi ada tabel pendapatan bulan Juni, bulan Juli, Agustus gitu ya. Pertanyaannya berapa keuntungan yang didapatkan di bulan Agustus, misalkan seperti itu. Oh ya sudah, keuntungannya itu berarti tinggal dibandingkan antara pendapatannya itu terhadap modal yang dikeluarkan pada bulan Agustus. Sehingga kita nanti akan mengetahui dia untung atau rugi dari menghitung selisih dari dua buah data gitu ya teman-teman ya. Terus dari tabel juga bisa dilihat tren dari datanya, tinggal dilihat angkanya. Maka angka ini setiap timelinenya, setiap waktunya itu makin besarkah, naik trennya, atau turun, atau cenderung naik gitu ya, cenderung naik, atau cenderung turun gitu ya, atau fluktuasi gitu ya. Maka nanti kita bisa ngelihat dari data angka yang ditampilkan oleh si tabel itu sehingga kita bisa tahu tren dari datanya dalam setiap waktu. Nah, itu adalah informasi yang bisa kita ambil secara langsung ya, secara cepat gitu ya. Tapi ada juga yang butuh analisis sedikit lebih panjang ya, yang kita membutuhkan kemampuan statistika yang lebih dalam. Contohnya adalah menghitung persentase misalkan ya. Menghitung persentase. Contohnya diberikan informasi pendapatan total dari sebuah negara. Kemudian kita lihat di situ ada pendapatan dari pajak. Ada angkanya. Pertanyaannya berapa persen pendapatan pajak dari sebuah negara? Oh, kita harus hitung persentase. Gimana persentase? Oh, berarti pendapatan pajak dari negara tersebut nanti dibandingkan dengan pendapatan total dari seluruh sektor ya, dari pajak, dari non pajak, ada apa lagi? Ya itulah ya. Totalin semuanya nanti dibagi kaliin 100%. Itu namanya persentase. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus menjumlahkan dulu semuanya baru nanti kita bisa bandingkan. Ada lagi ya, kita menghitung rata-rata. Kalau rata-rata itu berarti kita nanti harus menghitung dulu jumlah datanya. Nanti kita bagi dengan banyaknya frekuensi data atau banyaknya data. Gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Atau bisa melakukan pembobotan.
Jadi masing-masing dari data itu punya nilai bobot yang berbeda-beda. Wah, itu harus kita pertimbangkan juga ya. Atau hal-hal lain yang mungkin belum tercantum di sini. Jadi, informasi yang bisa diambil dari sebuah tabel itu banyak banget. Kita coba ambil beberapa informasi dari tabel yang tadi kakak tampilkan ya. Itu adalah tabel klasmen Liga 1. Nah, apa aja informasi yang bisa diambil di sini? Banyak banget. Kalau kakak jelasin semuanya nggak selesai videonya ya. Jadi kita coba tentukan beberapa informasi yang diminta aja. Apa permintaannya? Oke, yang pertama, sebutkan 3 tim yang paling produktif. Oh, dalam sepak bola yang disebut produktif itu berarti dia mencetak banyak gol. Berarti cari dari yang paling banyak mencetak gol. Yang mana mencetak gol? Oh, ini ya, memasukkan gol ya. Berarti cari di kolom yang bertuliskan GF. Goal forward gitu ya, goal for gitu ya. Maka cari yang nilai memasukkan golnya paling besar. Oh, ini nih yang paling besar nih, tuh angkanya 20-an ya. Berarti yang paling besar pertama adalah Borneo FC. Nah, kemudian habis Borneo, habis itu Bali United ya, Bali. Kemudian ada apa lagi? Habis itu ada PSTNI gitu guys ya. Jadi kita bisa tahu urutannya dari yang paling produktif adalah Borneo, kemudian Bali United, kemudian PSTNI, dan seterusnya. Mereka adalah top 3 yang paling produktif. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Mungkin informasi pertahanan terbaik. Waduh, pertahanan terbaik itu yang mana ya? Yang pertahanannya paling baik? Nah, pertahanan paling baik itu digambarkan dengan dia paling sedikit kebobolan atau kemasukan gol. Lihat aja nanti di GA ya, di kolom GA. Sehingga nanti yang mana yang GA-nya paling sedikit. Oh, GA. Ternyata GA yang paling sedikit ada di sini ada 6, kemudian ada 5. Oh, itu doang ya. Ada 8 juga sih, tapi yang paling sedikit adalah Persija. Jadi Persija ini memiliki kebobolan paling sedikit. Artinya dia pertahanannya terbaik. Gitu guys ya. Kemudian apa lagi? Yang trennya paling positif. Tren paling positif itu berarti pada beberapa pertandingan terakhir mereka mendapatkan hasil yang positif juga. Apa hasil yang positif itu? Win ya, kemenangan. Maka cari yang winnya paling banyak pada kolom last 5, yaitu 5 pertandingan terakhir. Yang mana yang paling banyak winnya? Ini ada 3, ini ada 3, ini ada 3 lah, ini ada 4 tuh ya. Oke, itu yang paling banyak sepertinya. Dan itu ada di Persija juga. Gitu guys. Jadi Persija yang memiliki tren yang paling positif di antara tim yang tercantum di tabel tersebut. Itu guys cara untuk mengambil informasi. Jadi informasinya banyak banget yang bisa diambil ya. Tapi dalam sebuah soal kita nggak bisa mengurai semua informasinya karena kita akan terbatas dengan waktu. Jadi kita harus mengerjakan soal tersebut dengan efisien. Step by stepnya gimana? Yang pertama baca dulu soalnya. Baca dulu soalnya. Baru nanti kita bisa tahu apa yang diminta oleh si pembuat soal. Tapi seandainya soalnya itu tidak terlalu menggambarkan, kan harus juga membaca hingga di opsinya. Lanjut. Kemudian baca judul tabel. Nah, judul tabel itu sangat penting. Termasuk dengan membaca informasi kolom barisnya itu apa. Kalau ada informasi keterangannya, baca juga keterangannya itu maksudnya apa. Sehingga kita bisa tahu angka yang ditunjukkan itu angka apa. Jadi harus jelas ya. Kemudian lanjut, kita dapat melakukan penyederhanaan atau mengeliminasi opsi yang sesuai dengan kemungkinannya gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu ngitung semuanya. Terakhir, jawab aja sesuai dengan permintaan soal. Biar makin paham, kakak coba contohkan pada soal berikut ini. Sebuah klub sepak bola ingin membeli seorang penyerang baru untuk memperkuat timnya. Pertanyaannya adalah mana pemain yang akan dipilih oleh klub tersebut. Di sini kita lihat ada beberapa kolom ya, yang isinya ada kolom nama penyerangnya, kemudian komponen-komponen dari dribble, shooting, kecepatan, dan jumlah gol. Mana yang akan dipilih? Kita coba lihat dari pertanyaannya. Di sini pelatih mengisyaratkan ada kemampuan dribble, shooting, dan kecepatan. Kemudian tersedia data jumlah gol. Maka pelatih menginginkan, nah ini ya, pelatih menginginkan bahwasannya rata-rata dari 3 kemampuan itu lebih dari 14. Rata-rata dari 3 kemampuan lebih dari 14 serta jumlah golnya itu harus lebih dari 10. Kita bisa langsung melakukan eliminasi nggak? Bisa banget. Yuk kita eliminasi aja yang jumlah golnya 10 atau kurang. Karena yang dimintakan harus lebih dari 10 ya. Yang 10 atau kurang berarti yang ini nggak bisa, yang ini nggak bisa.
Berarti Farhan nggak mungkin dipilih, Sahila juga nggak mungkin dipilih guys. Gitu ya. Maka kita dapat hanya menghitung tinggal sisanya aja. Apa yang perlu kita hitung? Yang rata-ratanya lebih dari 14. Ingat rata-rata guys. Rata-rata itu adalah jumlah nilai nanti dibagi dengan frekuensi datanya. Oh, di sini ada berapa data? 1, 2, 3. Ada 3 data. Berarti rata-ratanya harus lebih besar daripada 14 ya. Rata-ratanya harus lebih besar daripada 14. Maka nanti nilainya adalah, kita bisa hitung jumlah nilainya. Nanti dibagi dengan frekuensinya 3. Berarti jumlah nilainya haruslah lebih besar daripada 14 kali 3. Berapa 14 kali 3? 42. Jadi kita nggak perlu nyari rata-rata di sini semuanya. Hanya perlu lihat aja jumlahnya yang lebih dari 42 yang mana. Kita coba lihat dari yang paling atas. Oke, 16 tambah 14, 30. 30 tambah 13, 43. Udah ketemu ya. Jadi yang akan dipilih adalah Danuri. Maka Danuri lah yang pasti akan dipilih karena sesuai dengan permintaan si pelatih. Gitu guys. Nggak perlu ngitung semuanya ya, karena kita udah ketemu jawabannya. Sampai sini sudah jelas ya? Mantap. Ada lagi soal seperti ini guys. Berikut ini adalah tabel data karyawan di sebuah perusahaan. Manakah perumusan yang tidak tepat terkait dengan tabel di atas? A, B, C, D, E. Berarti harus kita lihat ya, di situ ada tabel yang ada jenis pekerjaannya apa saja dan ada jumlahnya sesuai dengan tingkat pendidikannya. A. Jumlah karyawan dengan tingkat pendidikan pasca sarjana. Pasca sarjana itu yang mana pasca sarjana guys? Pasca sarjana itu yang pendidikannya S2 ke atas. Ya, dia berjumlah kurang dari 10% dari total karyawan. Kita coba lihat pasca sarjana. Nah, pasca sarjana ini nilainya adalah yang mana? Oke, hanya ada 9 ya. Hanya ada 9. Dari total berapa? Jumlahin semuanya. Mau jumlahin semuanya? Nggak usah ya, kita bisa menyederhanakan masalah. Tinggal jumlahin aja bilangan-bilangan yang penting-penting aja ya. Di sini ada 9, ada 85, dan seterusnya. Ternyata kalau ini kita jumlahkan, maka nilainya ini akan kurang dari 10% guys ya. Kan 10% itu 9 per 90 ya. Ternyata ini nilainya 9 per lebih dari 90 ya. Jadi nilainya pasti kurang dari 10% ya. Maka pernyataan yang A betul. Karena betul, jangan dipilih. Karena dipilih yang tidak tepat. Lanjut yang B. Jumlah karyawan dengan tingkat pendidikan sarjana lebih banyak daripada karyawan dengan tingkat pendidikan lainnya. Berapa sarjana guys? Sarjana. Oh, ini sarjana ya. 2 tambah 8. Sedikit. Sedikit banget. Mana yang lebih banyak? Yang lebih banyak ada di sini ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau dia bilang lebih banyak dibandingkan dengan lainnya, ada tingkat pendidikan yang lebih banyak. Jadi pernyataan yang B salah. Harusnya yang C, D, E harusnya betul ya. Sehingga jawabannya yang tidak tepat adalah yang B. Udah, di video kali ini kita telah belajar terkait dengan menarik informasi dari tabel. Ada macam-macam informasi yang bisa kita ambil secara langsung atau dengan beberapa metode. Ada yang singkat, ada yang agak panjang, tapi tetap bisa kita ambil ya. Dan untuk dapat menjawab soal dengan efektif, yang pertama harus kita lakukan adalah membaca soalnya dan opsi, kemudian baca judul tabel serta kolom dan barisnya, serta keterangan yang mengikutinya. Kemudian kalian bisa melakukan penyederhanaan masalah, dan yang terakhir kerjain aja sesuai dengan permintaan di OSI. Oke? Nah, di video berikutnya kita akan belajar terkait dengan analisis grafik. Cukup sekian untuk video kali ini dan kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye.